Tuhan, pagi ini saya datang, saya persembahkan tubuh jiwa roh raga kami. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami untuk menyenangkan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan kami datang pagi ini dengan hati yang melimpah dengan ucapan bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk rahmat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh hebat, sungguh ajaib, sungguh dahsyat Tuhan penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Bukan karena pasir kami, bukan karena lidah kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kebaikan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya sekarang Tuhan, semua karena anugerah-Mu Yesus, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan, semua karena kemurahan, semua karena rahmat, semua karena Engkau mengasihi kami Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, 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 terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, Engkau Allah yang hadir dalam setiap jalan, Engkau Allah yang setia dalam setiap langkah. Terima kasih Yesus. Di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalan. Hidupku dalam sesuai rencana-Mu. Yang telah tak akan ku ragu, dalam badan tak akan ku goyah. Dalam kesesatan Kau
Kami atas segala
satu-satunya yang layak untuk kami andalkan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak terima pujian dan penyembahan. Saat ini Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah kami, untuk mengurapi kami semua. Biarlah kami semua boleh merasakan atmosfer ilahi, sehingga kami semua dibangun dalam kehidupan rohani kami. Tuhan, nyata ibadah kami dari awal sampai akhir. Hadirat Tuhan nyata dan kami rasakan dari awal sampai akhir. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan ketika kami pulang, kami keluar segala rohani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Kalau saudara boleh ada sekarang atau hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang menerima kebaikan Tuhan, siap memuji Tuhan, siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus.
Haleluya. Terima kasih, kami terus mau berglori bagi Engkau Yesus, pencipta langit dan bumi ini. Terima kasih Yesus. Kau adalah
firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini Tuhan Yesus. Kami siap mendengar, kami mau menerima firman Tuhan Yesus. Kami siap mau menikmati melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam setiap kehidupan kami, yang mustahil menjadi terjadi dalam kehidupan kami. Karena firman Allah yang hidup itu senantiasa ada menyertai memberkati
Tiada kata yang layak untuk kami berikan kepada Tuhan selain kami berserah, Tuhan. Berserah, berserah, dan berserah. Karena ketika kami berserah secara total kepada Tuhan, maka karya Tuhan itu total dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu, Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan menguatkan hamba-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya agak ngantuk karena saya minum obat. Jadi saya agak kelingan ya. Saya kurang sehat Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena ada kelainan di Bogor. Jadi titip salam buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, Living at Maximum Spiritual Potential. Dan hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang pembaharuan ruang rohani. Bapak Ibu, mari kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu kering menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 minggu sudah kita meninggalkan tahun 2024 ya. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kita kembali ke tahun 2024. Karena pasti ada hal-hal yang mungkin tidak ingin diulang, tidak ingin dilakukan, tidak ingin dikerjakan lagi. Karena tentu kita memiliki harapan kehidupan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih mempesona. Ada perubahan-perubahan kehidupan kita di tahun 2025 yang sangat berbeda di tahun 2024. Ada kenangan-kenangan buruk yang ingin kita tinggalkan. Ada masa lalu yang kelam yang ingin kita lupakan. Ada jejak-jejak yang menyakitkan, jejak-jejak yang membuat kita terluka, sehingga kita ingin meninggalkan tahun 2024 dan menyongsong kehidupan yang lebih baik di tahun 2025. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel memperoleh kemenangan, dan dia akan merayakan kemenangan. Baru saja mereka senang karena mereka telah lepas dari genggaman Fir'aun. Seperti kita telah lepas dari genggaman tahun 2024 dan menyongsong 2025 dengan penuh harapan besar. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir, melepaskan tanah Mesir. Namun ternyata mereka diberhadapkan situasi yang sangat sulit, di mana mereka terpojok, mereka terdesak, mereka dikepung, mereka terkurung antara tentara-tentara Fir'aun dan juga Laut Merah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, situasi ini menciptakan tekanan psikologis tersendiri bagi bangsa Israel, menjadi tekanan iman tersendiri bagi bangsa Israel, menjadi tekanan rohani yang sangat-sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Karena mereka terjebak, mereka merasa terjebak dan tidak ada jalan keluar. Ketika mereka melihat pasukan Fir'aun semakin mendekat, ketakutanlah mereka. Ya, saya ingat kemarin kita mengadakan Natal ya. Ada tentara tentara Romawi ya, tentara Hasan dan tentara Yanto begitu bersemangat membunuh bayi-bayi. Wah, sampai sekarang ada salah satu bayi yang trauma yang gak mau sekolah minggu Bapak Ibu.
Mira nggak mau sekolah minggu karena trauma dengan drama itu. Nah Bapak Ibu, saya membayangkan situasi itu Bapak Ibu. Ketika mereka hendak keluar, mereka ingin merayakan kemenangan, mereka ingin merayakan kebebasan, dan mereka ingin menyongsong kehidupan yang baru. Tetapi ternyata ketika mereka berjalan, mereka dipertemukan dengan tantangan yang besar, tantangan yang sangat menghadang, tantangan yang membuat mereka tidak bisa lari kemana-mana. Dan saya yakin bukan hanya orang tua, tetapi anak-anak juga ketakutan. Mereka gelisah, mereka cemas, mereka kebingungan, mereka memiliki kekhawatiran pada tingkat yang tinggi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernah nggak kita mengalami suatu kecemasan pada tingkat yang tinggi sampai kita nggak kuat, sampai kita merasa saya nggak mampu, sampai kita merasa saya ingin lari, sampai kita merasa saya ingin mengakhiri hidup saya, sampai kita merasa ingin menyerah dan kalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2025 baru kita mulai Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi baru saja kita sudah mulai, ternyata ada banyak tantangan-tantangan yang sudah mulai terjadi dalam kehidupan kita. Dan siapkah kita mengarungi tahun 2025 penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan lika-liku kehidupan. Ada tentara Romawi, ada laut-laut kecil, ada sungai-sungai kecil, ada kerikil-kerikil kecil, ada ombak-ombak kecil, ada petir, ada api-api kecil, bahkan yang besar menghadang kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini mempengaruhi psikologis bangsa Israel. Bahaya jika ruang pembaruan spiritual tidak terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, ketakutan menghancurkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ya, ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan memberkati, katanya Tuhan akan memberikan pertolongan dalam setiap masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata mereka diikuti oleh masalah dan dihadang oleh masalah. Mereka berpikir bahwa Tuhan ingin mematikan mereka di padang gurun. Ketakutan itu mengalahkan fokus mereka pada kuasa Tuhan. Mereka menganggap masalah mereka lebih besar daripada Tuhan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan membuat banyak mujizat dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu, mari kita kilas balik. Ada banyak perkara-perkara yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, dan kita berhasil keluar, bukan? Ya, mungkin ada Bapak Ibu semua yang menangis meraung-raung, ada Bapak Ibu yang merasa tidak tahan, ada Bapak Ibu sampai sekarang masih menyisakan masalah yang belum selesai. Sampai kapan Tuhan masalah ini selesai? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun yang kemarin itu merupakan tahun berat buat saya, ya buat kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan sampai hari ini masih menyisakan, ya, masalah digodok, digoreng sana sini, ya, dibolak-balik, ya, dilempar, ditendang sana sini, ya, informasi ditendang, dibolak-balik, digoreng sana sini. Yang ada menjadi nggak ada, yang nggak ada menjadi ada, yang ada ditambahin, yang nggak ada ditambah-tambahin. Waduh, Bapak Ibu, berat buat saya secara pribadi. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya nggak mau fokus pada masalah. Saya mau fokus pada Tuhan saya yang besar. Dia mampu mengangkat, memimpin saya keluar
14 ayat yang ke-14, ayat yang keempat, dikatakan aku akan berperang dan kamu akan diam saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang baik dimaki, dicaci, dijelek-jeleki, ya, kemudian difitnah, dikata-katain, diapain juga, ya saudaraku yang kasih Tuhan, kalau dia nggak membalas, harus berhati-hati, karena balasan langsung dari Tuhan. Ada seorang kesaksian kemarin, ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan saya nonton sebuah video, saya takut sama orang Kristen. Kenapa? Jangan main-main sama orang Kristen, jangan menyakiti orang Kristen, jangan cari-cari gara-gara sama orang Kristen. Kenapa? Karena kalau orang Kristen sudah mengadu kepada Tuhannya, berabe, kok bisa begitu? Karena dia bilang, Bapak tolong aku, Bapak tolong anakmu, Bapak berikan pertolongan buat anakmu. Dia menyebut Tuhannya sebagai Bapa. Kalau saya sebagai Bapa dan saya punya anak, maka saya tidak menunggu waktu untuk membela anak saya. Maka jangan cari gara-gara sama orang Kristen. Kenapa? Karena bapaknya akan turun tangan. Bapaknya akan langsung membela anaknya. Bapak Ibu, itu kebenaran dalam kehidupan kita orang percaya bahwa Tuhan akan memimpin kehidupan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi ketakutan itu menghancurkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Jangan sekali-kali Bapak Ibu ketakutan itu merampas keyakinan kita bahwa Tuhan setia dalam setiap kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu. Jangan hanya karena sesuatu hal yang kecil maka Bapak Ibu merasa tidak mampu. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada yang viral, ya, hanya gara-gara cinta harus bunuh diri. Nah, saya lihat siapa ya, Bu Anggi posting itu, ya, lagi seru itu, ya, hanya gara-gara si Nona minta uang mahar 250, nggak sanggup, lalu dia bunuh diri. Hai Nona, kalau minta mahar jangan mahal-mahal. Hai bro, ya, siap-siap cari duit yang banyak, takutnya Nona kalian minta mahar yang gede. Wah, pas lagi ya, ada lagi ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa pungkiri ada beberapa budaya-budaya yang tidak bisa kita tinggalkan. Budaya itu nggak jelek, budaya itu bukan sesuatu yang tidak bagus, Bapak Ibu. Kita harus menghargai budaya, ya, seperti orang Chinese, orang Batak, orang Minang. Kalau nikah sama orang Jawa, nikah sama orang Sunda, gampang, ya. Saya diceritain sama Tentin, dulu neneknya menikah dengan mas kawin sendal jepit, bisa. Nah sekarang enggak, ya. Jadi itu kita mesti hargai. Nah, jadi untuk para kaum pria yang sedang punya pujaan hati, bersiap-siaplah untuk mempersiapkan mahar untuk calon saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jadi ketakutan itu jangan sampai merampas, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian ketakutan itu menghalangi mereka melihat jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap masalah itu ada solusi, setiap persoalan ada solusi, setiap pergumulan itu ada jalan keluarnya. Tidak akan pernah gembok itu dibikin pasti ada kuncinya. Ya betul ya powernya. Gak ada namanya gembok tanpa ada kunci. Apalagi pergumulan kita, masalah kita itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi seringkali ketakutan itu membuat seseorang tidak melihat jalan keluar yang sudah disediakan oleh Tuhan.
daripada Tuhan yang menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masalah kita itu gak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan. Masalah Bapak Ibu apa? Ya, masalah uang sekolah, masalah kontrakan, masalah jodoh, masalah banyak musuh, masalah apa lagi? Semuanya itu Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Nah, kemudian ketakutan itu menghilangkan harapan dan perubahan hati. Ketika Tuhan berkata kepada Musa untuk tetap maju dalam kondisi di depan tidak ada jalan, Bapak Ibu mereka ketakutan. Tuhan, gimana Tuhan? Saya mau jalan. Itu air, itu laut, di sana kematian, di sana bau di sana itu bau maut. Bagaimana saya harus melangkah? Itu yang ditakutkan oleh orang-orang Israel ketika Tuhan menyuruh mereka maju. Bapak Ibu, ketakutan yang berlebihan itu membuat seseorang kehilangan harapan dan tetap ingin jadi yang lama. Kan lebih enak di Mesir, Musa. Gak apa-apa jadi budak, Musa. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa hidup. Udah terima aja apa adanya, gak usah ngoyo. Mentalnya lemah. Terima nasib, terima keadaan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berbeda orang yang memang memiliki jiwa pejuang atau orang yang mudah menyerah, gak mau berjuang, gak mau menghadapi dengan terobosan-terobosan. Nah, ini orang Israel ini mentalnya gak mau berjuang, gak mau menerobos, gak mau menghadapi masalah dan tantangan. Udah cukup jadi muda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak muda, anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang masih muda, ya. Jangan punya mental lembek, jangan punya mental lemah, jangan punya mental. Sekarang generasi stroberi bener ya, lembek, baru ritual aja sensi, ya. Diomongin sedikit baper, diomongin sedikit ngadu, ditegur sedikit gak mau terima. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dulu zaman, tanya ya, zaman Bapak Ibu saudara, anak-anak remaja pemuda ya, tanya Bapak dan Papa Mama kalian, tanya nenek kakek kalian. Perjuangannya itu keras, dibully biarin, diejek-ejek biarin, ya, karena kehidupan masa yang akan datang itu lebih keras daripada masa yang sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketakutan itu menghilangkan harapan dan perubahan hati. Jadi Bapak Ibu, mereka merasa cukup jadi budak saja, gak usah pergi kemana-mana. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin ada banyak tantangan, ada banyak kelemahan, ada banyak yang ingin kita ubah dalam kehidupan kita, tapi kita gak berani menerobos. Apa? Merubah nasib, merubah apa lagi? Pekerjaan, merubah apa? Kebiasaan buruk, merubah apa? Merubah keluarga, ya. Gak ada yang mau mengalah, suami istri kata Parito kemarin itu ya Pak. Ya, gak ada yang mengalah, kan dia yang salah duluan, dia yang harus minta maaf, kan dia yang salah duluan, masa gua yang minta maaf. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak yang kita gak mau ubah dan kita merasa aku baik-baik saja, tapi ternyata tidak baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi itulah bahaya jika ruang perubahan pembaharuan spiritual itu tidak terjadi. Ketakutan yang merajalela, yang mencekam, yang tidak akhirnya tidak membuat ada suatu terobosan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, cara Tuhan menaklukkan tekanan dan kemustahilan menikmati berkat Tuhan, yaitu Tuhan menyuruh mereka tidak takut dan tetap percaya. Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, tetaplah berdiri tegak dan lihatlah pertolongan yang diberikan Tuhan kepadamu pada hari ini.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini tidak akan kamu lihat lagi selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu, ini jelas. Ini jelas dikatakan bahwa orang Mesir yang kamu lihat engkau tidak akan lihat. Orang yang memusuhi kamu engkau tidak akan lihat. Orang yang mengejar-ngejar kamu engkau tidak akan lihat. Orang yang menghina-hina kamu engkau tidak akan lihat. Orang yang merendahkan kamu engkau tidak akan lihat. Saudara kasih dalam Tuhan, dan engkau diam saja, aku yang berperang. Itu benar. Ketika mereka melangkah, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Air langsung bus. Semua orang Mesir mati oleh air. Bapak Ibu, jangan main-main akan pertolongan Tuhan. Kalau saudara sudah berserah, saudara benar-benar mengandalkan Tuhan, pembelaan Tuhan itu besar buat kita. Jangan main-main. Gak peduli kita tukang rongsok, gak peduli kita tukang mie ayam, gak peduli kita tukang martabak, gak peduli kita pengacara, gak peduli kita orang kaya, gak peduli kita orang miskin. Tapi semua orang yang berseru kepada Tuhan, dia bela. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan berkata jangan takut. Tuhan menenangkan bangsa Israel dari tekanan ketakutan yang besar karena merasa bangsa Mesir mengejar-ngejar mereka. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan mengarahkan langkah mereka jelas dan pasti. Tuhan berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel untuk bergerak maju, ambillah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu atas laut, supaya laut itu terbelah dan orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut dengan karim." Kepada orang Israel untuk bergerak maju, Tuhan memberi arahan yang jelas, gerak maju. Ketika kita merasa terjebak dalam ketakutan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan fokus pada ketakutan itu, gerak, bergerak. Ya, saya sering sharing sama guru ini ya, kakak gimana ini, doain ya kakak, semangat. Ya, kakak gimana ini, maju. Kakak ini gimana, Tuhan sertai. Kakak ini gimana, Tuhan berkati, semangat. Jangan lihat yang sekarang, Tuhan akan berikan panen yang besar buat kamu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tantangan sekarang, halangan sekarang, persoalan sekarang, orang-orang mungkin yang memusuhi saudara sekarang, ya, saudara nggak akan maju-maju. Tapi lihat, di depan Tuhan sudah siapkan sesuatu yang besar, yang indah buat kita semua. Kalau kita mau mengikuti instruksi arahan Tuhan, meskipun tampaknya tidak ada jalan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tetapi ketika mereka melangkah sedikit demi sedikit, air laut terbelah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak melangkah, Bapak Ibu nggak akan mencapai pada tujuan Bapak Ibu. Ya sudah stagnan di situ, ya sudah mandek di situ. Masalahnya banyak tukang gorengan, saya mau jualan gorengan, tukang gorengan banyak. Saya mau jualan martabak, masih mau jualan martabak. Saya mau jualan mie ayam, Mas Bro jualan mie ayam. Saudara, Tuhan menyiapkan rezeki orang-orang berbeda-beda. Tukang seblak di sana di pasar, dari ujung sana sampai ujung sana tukang seblak semua. Apa mereka kelaparan? Dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tak perlu takut melangkah, karena Tuhan jelas memimpin kita, memberi arahan, dan Dia akan menyertai kehidupan kita semuanya. Sekolah kita, usaha kita, rumah tangga kita, segala sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan berikan arahan yang jelas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, Tuhan menyediakan jalan keluar yang tidak terduga. Ketika Musa mengulurkan tongkat, Bapak Ibu,
Yang terjadi adalah ada cara-cara ajaib yang Tuhan tunjukkan, yaitu laut terbelah menjadi dua. Bapak Ibu, siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya seperti apa ya, semacam agak bertaruh gitu ya. Susah saya memberikan bahasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya Jalan Pagung bukan orang yang punya uang untuk bisa menyekolahkan anak gitu ya. Tapi saya bersama Pagung berpikir, masa anak saya nggak sekolah, masa anak saya nggak kuliah, dia harus sekolah. Bapak mamanya aja sarjana, masa anaknya nggak kuliah? Begitu ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, ini masuk di bulan Februari itu masuk di semester baru. Soal Pagung nanya, "Mah, kapan bayar anakmu?" Mungkin Februari habis liburan kali, belum ada tagihan. Nah, Bapak Ibu, oh ya udah gitu. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya nggak berpikir bahwa mengharapkan pertolongan dari seseorang ataupun orang. Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang yang WA saya, Bapak Ibu. "Ibu, mohon maaf, Abigail bayar kuliah untuk semester 2, kapan ya?" Saya deg-degan, Bapak Ibu. Wah, saya dengar, dengan semangat, dengan senang saya bilang, "Papa, si ini nanya kapan Abil bayar uang kuliah." Padahal saya nggak pernah ngarep banget loh, nggak kepikiran juga enggak. Tuhan ya, anakmu ada yang mikirin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu sediakan pertolongan buat kita semua. Apa yang jadi masalah kita, Tuhan siapkan. Pergumulan apa, Tuhan siapkan, Tuhan pecahkan, Tuhan bukakan. Seperti halnya dengan laut merah yang terbelah menjadi dua, akhirnya bangsa Israel bisa lewat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, jika tidak ada yang bisa kita lakukan, maka satu-satunya jalan, pilihan satu-satunya buat kita adalah berserah total pada Tuhan. Kita membutuhkan uang untuk bayar rumah, pinjam si A gak ada, pinjam si B gak ada, telepon saudara gak ada, telepon anak gak ada. Lalu kemana lagi kita mau berserah? Hanya kepada Tuhan. Lah, kenapa Tuhan selalu menjadi tujuan akhir? Coba dari awal berseru kepada Tuhan, maka kita tidak perlu muter-muter untuk menerima berkat keajaiban yang memang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika tidak ada yang bisa kita lakukan, maka satu-satunya jalan adalah berserah total kepada Tuhan. Bangsa Israel mengalami jalan buntu, ke depan gak bisa, ke belakang gak bisa. Deru kuda dari pasukan Mesir semakin keras, semakin mendekat, dan itu membuat bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Dan akhirnya mereka, Musa, kenapa engkau membawa kami ke sini? Mereka menyalahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, harapan mereka putus, harapan mereka hancur, semangat mereka menjadi pudar, impian mereka menjadi berantakan, hanya karena ternyata ketika mereka mau menyeberangi laut terbelah, pasukan Mesir itu mengejar mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia mengecewakan kita, orang tua bisa mengecewakan kita, anak bisa mengecewakan kita, saudara bisa mengecewakan kita, teman apalagi ya. Hari ini teman, besok bisa musuhin kita. Tapi satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita dan dia siap menolong kehidupan kita, itu adalah Tuhan. Ketika pengejaran mimpi kita yang memburuk dari sulit, ya, dari sulit menjadi tidak mungkin, ya, yang sepertinya tidak ada harapan, selamat buat Bapak Ibu Saudara.
Saya klaim setiap kali ada masalah besar, masalah kecil, saya bilang, Tuhan mau kasih berkat apa ya? Dan Tuhan siapkan berkat buat saya dan siapkan berkat buat keluarga kami. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan nangis, jangan lebay. Ya, ketika saudara-saudara menghadapi masalah, aku menghadapi masalah, aduh segininya ya, aduh sakit, gitu kan ya Pak ya, sakit. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita berada di jalurnya Tuhan. Karena apa? Iman kita diuji. Disitulah kita akan menerima keajaiban. Disitulah kita akan menerima pertolongan Tuhan. Masalah itu berkat itu ada, harus ada masalah, ya kan? Jawaban itu ada karena ada pergumulan. Jalan keluar itu ada karena ada tantangan. Semuanya itu disiapkan terlebih dulu karena ada masalah. Lah masalahnya nggak mau, tapi berkatnya mau. Lah maunya gratisan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita berada di jalur pejuang-pejuang iman. Bahkan Rasul Paulus juga mengalami jalan yang buntu, ya. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan dapat membangkitkan orang mati secara fisik, maka Dia juga bisa membangkitkan orang mati secara rohani. Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang mati secara jasmani, maka Tuhan juga bisa membangkitkan orang mati secara emosional. Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang mati secara fisik, maka Tuhan juga bisa membangkitkan kita semua hidup dalam spiritual yang hidup, yang bersemangat, yang bergairah, yang segar, yang tegar di saat sukar. Saudara, makin hari tantangan makin berat. Makin hari tantangan makin besar. Makin hari tantangan itu seolah-olah terus saja, dan itu seolah-olah kita nggak mampu untuk menyelesaikannya. Lah kalau kita lembek, kalau kita nggak tegar, kalau kita nggak berusaha untuk menjalaninya, lalu siapa? Kalau Tuhan mampu membangkitkan orang mati secara fisik, Tuhan juga mampu memulihkan dan membangkitkan pernikahan kita, membangkitkan karir kita yang mati, usaha kita yang mati, jualan kita yang mati, atau usaha-usaha kita yang mandek, atau di posisi-posisi yang mati. Ya, kita kerja stuck aja di situ, jadi penjaga WC atau jadi petugas kebersihan, nggak naik-naik. Mungkin ada yang jegal, mungkin ada yang kasih opo-opo, mungkin ada yang kasih kedukun dan lain sebagainya. Tuhan bisa menolong kita semua dari yang mati menjadi kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memakai jalan buntu untuk menumbuhkan iman kita semua, termasuk gereja kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan juga mampu membangkitkan gereja, menumbuhkan tunas-tunas baru dalam gerejanya, mengirimkan jemaat-jemaat yang baru dalam gerejanya, mengirimkan orang-orang yang sangat mencintai gerejanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernah lihat pohon mengeluh? Tidak ya? Pohon, ada sebuah pohon ditebang, terus ya, pohon itu tidak mengeluh. Aduh, kalau aku ditebang, aduh ini habis daunku, aduh ini habis tangkai, aduh habis nih nanti
sebagainya. Tapi yang dilakukan adalah dia bertunas, dia tumbuh. Gak usah mengeluh Bapak Ibu. Kalau mungkin ada sesuatu hal yang menyakitkan diri kita, ada yang gak enak kita rasakan, ada sesuatu hal yang tantangan yang kita hadapi, ya. Kemarin saya baca, kalau ini pasang status ini langsung viral gitu ya. Ternyata itulah namanya viral ya. Jangan mengejar kupu-kupu, tapi ciptakan tempat ya. Nanti coba Bapak Ibu cari ya di HP, di Google. Cari tempat untuk mendatangkan kupu-kupu, untuk menciptakan kupu-kupu. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyesali, jangan hanya menangisi, tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit. Tuhan mampu untuk membangkitkan apapun yang menjadi pergumulan dan masalah kita. Nah Bapak Ibu, baru-baru ini terjadi kebakaran hebat ya. Bak neraka kemarin Pastor Ringo sudah singgung ya. Itu info terakhir yang mungkin Bapak Ibu nggak tahu sudah sampai di mana. Bapak Ibu mengikuti sampai hari ini belum selesai ya, kebakarannya sampai hari ini belum selesai, masih meluas ya. Kurang lebih ada 4.500 kerugiannya 4.500 triliun, kemudian menghanguskan ribuan bangunan, korban tewas 27, korban hilang 31 jiwa. Kemudian kebakaran hebat ini kurang lebih memakan lahan 40.000 hektar. Belum lagi kerugian bangunan, kerugian harta benda, situs-situs bersejarah, surat-surat penting, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, kebakaran ini bukan kebakaran yang biasa, tapi kebakaran yang hebat. Satu kota habis bukan hanya bangunannya, tetapi ada banyak hal-hal yang penting yang terbakar di sana. Nah, hal ini sama juga pada 6 Februari 2023 Bapak Ibu, gempa bumi yang berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki dan Suriah Bapak Ibu. Jadi itu meninggalkan kehancuran yang luar biasa. Sejumlah situs bersejarah yang tak ternilai harganya turut menjadi korban. Istana Gaziantep dan benteng di Aleppo yang menjadi ikon Suriah mengalami kerusakan parah. Benteng Diyarbakir, landscape budaya taman di lembah Sungai Tigris itu juga merupakan situs warisan dunia hancur. Bahkan situs arkeolog Nemrut Dak mengalami keruntuhan total. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Direktur UNESCO Audrey Azoulay mengungkapkan bahwa pemulihan situs-situs ini sangat sulit dilakukan. Masalah yang dihadapi Suriah ini mulai dari konflik bersenjata, krisis ekonomi, kekurangan tenaga ahli, hilangnya dokumen sejarah, dan membuat restorasi hampir mustahil. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, membangun sesuatu itu nggak mudah, ya. Apalagi membangun sesuatu yang sudah hancur, membangun sesuatu yang sudah rusak, membangun sesuatu yang sudah kacau. Apalagi membangun kepercayaan bangsa Israel ketika berhadapan dengan depan laut dan di belakang prajurit Mesir. Untuk mengatakan kepada mereka, kau jangan takut, dan mereka percaya kepada Tuhan, itu tidak mudah. Ya. Mungkin kita juga begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita bangun kembali di hadapan Tuhan. Ya, apa? Bisnis gagal, sekolah berantakan, pacaran gagal terus, putus nyambung. Ya. Kemudian nama baik tercoreng, ya. Nama kita jadi jelek, nama kita jadi buruk. Kemudian masa depan kacau dan lain-lain. Bapak Ibu, banyak orang memilih untuk menyerah dan
Saudara jangan kecilkan kuasa Tuhan. Sekarang apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang saudara nggak kuat dan kita merasakan saya sudah tidak mampu, semuanya gagal, mentok sana sini. Terus berseru kepada Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kabar baik dari firman Tuhan, kehancuran bukanlah akhir dari cerita kita. Tuhan kita adalah ahli untuk membangun apa yang telah rusak, apa yang telah hancur, apa yang kacau, apa yang berantakan, apa yang dianggap dunia selesai. Tuhan bisa buat dari awal lagi. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu jemaat cerita kepada saya, Bugem, saya bertamu di rumah bapak tua saya. Kemudian dia mengatakan begini, lalu kemana kalian sekarang gereja? Ya tetaplah bapak tua di LM ini di gereja. Lah, saya dengar gereja bubar, sudah kacau, sudah berantakan. Siapa bilang gereja masih ada? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan bisa bangun sesuatu yang kacau, sesuatu yang rusak, sesuatu yang berantakan, bisa dibangun menjadi utuh lagi. Amin. Begitu juga dengan kehidupan kita semua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Segala aspek dalam kehidupan kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bangun kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan di saat jalan terasa buntu, Tuhan juga bikin bangunan, Tuhan juga buat jalan yang baru. Karena lihat waktu saya tinggal 10 menit, jadi saya jadi agak kacau. Ya, Tuhan bisa buat jalan yang baru bagi kehidupan kita. Asal kita terus berserah kepada Tuhan dan tidak putus asa dalam menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Terus berserah secara total kepada Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, terus mengembangkan kapasitas rohani kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, karena waktunya sudah sedikit lagi, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tantangan makin berat, tantangan makin besar, pergumulan makin berat, pergumulan makin besar. Ya, kita nggak tahu apakah kita akan tumbang atau kita akan kuat. Satu-satunya kekuatan kita adalah Tuhan. Saya ingin kita semua membangun kehidupan kita kepada Tuhan lebih kuat lagi. Jam-jam ibadah diperkuat lagi, jam-jam doa diperkuat lagi, jam-jam persekutuan diperkuat lagi. Bapak Ibu bekerja boleh, Bapak Ibu main catur boleh, Bapak Ibu jalan-jalan boleh, Bapak Ibu sekolah boleh, tapi jangan melupakan Tuhan. Bapak Ibu, saya beberapa waktu-waktu kesini, saya makin membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Ya, saya bangun, saya berdoa. Ya, setiap kali saya ingat, saya berdoa lagi. Saya tidur, suami saya bangun, dia berdoa. Begitu terus. Bapak Ibu, kita nggak tahu ke depan kita sekuat apa, tapi Tuhan, kita harus terus berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Pada musim kemarau ada seorang burung gagak yang kehausan, Bapak Ibu, dan dia berputar-putar ya untuk mencari air minum. Nah, setelah mencari cukup lama, akhirnya dia menemukan satu buah botol yang berisi air tajam ya. Burung gagak, burung elang itu matanya tajam. Dia lihat di bawah ada sebuah botol yang berisi air. Nah, Bapak Ibu, lalu sang gagak ini senang sekali, kemudian turun dia, kemudian tepat berdiri di botol itu. Kemudian ketika dia berdiri dia hinggap di botol itu dan dia ingin minum dari botol ini, rupanya nggak bisa, Bapak Ibu. Karena apa? Botol itu agak dalam dan lehernya itu juga agak dalam dan agak panjang, sehingga paruhnya tidak bisa menyerap air yang ada di botol itu, dan botol itu menyerupai kendi.
Nah, kemudian gagak ini berpikir keras, bagaimana saya bisa minum? Sementara saya haus, bagaimana saya bisa minum? Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia memikir, memutar otak, apa yang harus saya lakukan? Kemudian dia, oh, kalau aku tabrak botol itu, lalu botol itu jatuh, terguling, maka airnya bisa aku minum. Nah, Bapak Ibu, dia menabrakkan badannya ke kendi ini. Tapi ternyata kendi ini tidak tumpah, kendi ini tidak jatuh, kendi ini ternyata berat sekali. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan si burung gagak ini kemudian dia kesal dalam hatinya. Kenapa ini tidak pecah? Kenapa ini tidak terguling? Ya, kemudian dia berpikir lagi bagaimana caranya untuk dia kesal, kemudian dia ambil batu, dia lempar kendi ini dengan batu, dan karena dia marah, karena dia tidak bisa minum, tapi yang terjadi batu itu masuk di dalam kendi, dan walaupun dia marah, kemudian matanya tertuju kepada botol kendi itu, dilihat kendi itu, oh ternyata ada perubahan, kendi itu jadi naik. Wah, dia girang sekali, dia senang sekali. Aku menemukan cara. Kemudian dia ngambil kerikil, masukkan ke kendi, ambil lagi kerikil, masukkan ke kendi, ambil lagi kerikil, masukkan ke kendi, ambil lagi kerikil, masukkan ke kendi, sampai akhirnya air itu mencapai pada bibir kendi dan dia bisa minum. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita nggak bisa mengatakan kepada masalah, hai masalah kamu jangan datang. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk semua orang menyukai kita nggak bisa. Atau kita mengatakan usahaku harus laris terus, nggak bisa. Ya. Atau kita aku tahun 2025 nggak ingin melewati masalah, nggak bisa Bapak Ibu. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan, ayo kita perbesar kapasitas rohani kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Kita buka kepak-kepak sayap kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Ya, kita berserah kepada Tuhan. Ya, untuk semua kehidupan kita. Kita nggak tahu Bapak Ibu yang terjadi. Hari ini bisa baik-baik saja, besok tiba-tiba berubah. Saya menutup, sebenarnya masih ada, tapi saya tutup dengan satu kesaksian. Saya nggak tahu Bapak Ibu melihatnya, saya sendiri juga lupa. Ada seseorang yang menantang Dewi siapa ya? Dia yang nonton YouTube, yang Instagram, TikTok, dia menonton. Saya menantang pada Tuhan di agama lain, ya, bahwa dia tidak akan apa-apa kalau saya menantang dia. Tapi ternyata apa? Gak membutuhkan waktu lama Bapak Ibu, dia sakit dan akhirnya mati. Bapak Ibu, kita nggak tahu yang terjadi esok. Kita nggak tahu yang terjadi esok. Mari kita memperbesar, memperluas area otot-otot rohani kita, area spiritual kita, area ilahi kita, area karakter kita, area yang memang Tuhan perkenan untuk makin ditumbuhkan, makin diberkati, makin menjadi berkat, makin berdampak, makin sehat, makin menjadi terang, dan itu mempengaruhi banyak orang dan mempengaruhi spiritual kehidupan kita, makin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami tidak berhenti sampai di sini. Mungkin di depan akan ada kesulitan-kesulitan yang lebih berat. Di depan mungkin tidak lebih mudah. Di perjalanan kehidupan kami mungkin akan menemukan kesukaran
Kami mau Tuhan memperbesar kapasitas kami dalam kehidupan rohani kami, membangun hubungan rohani kami kepada Tuhan, memperbesar kapasitas otot-otot rohani kami, sehingga kami kuat, kami makin memiliki iman yang kuat, kami makin memiliki percaya yang kuat, kami makin mengandalkan Tuhan, kami makin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan kami makin yakin bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang membackup kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terberau memberikan pengajaran kepada kami. Tidak ada yang kami bisa andalkan kecuali Tuhan. Dan Engkau bisa membuat jalan baru bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah mereka, dalam segala hal-hal yang saat ini sedang dirindukan untuk diurai oleh Tuhan. Maka Tuhan berkarya, bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Gembala boleh berdiri di depan sebentar, jemaat jangan terbangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih Ibu Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Terima kasih Ibu Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas persembahan saya persilakan. Tuhan Yesus, kami yang mau memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan ini Bapak, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Bapak. Semuanya boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi persembahan. Amin. Tuhan Yesus Bapa.
Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya, semua jelas ya. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Gembala tidak bersama kita karena ada pelayanan di Bogor, pelayanan di gereja Hope. Ya. Besok ada kegiatan pinggan di Pastori jam 9 pagi. Karena Senin depan itu tanggal merah, jadi dimajuin ya. Minggu depan itu weekend ya, weekend, long weekend. Omar udah share di grup dari tanggal 25 sampai tanggal 29. Mau ajak mana Omar? Kita sudah di share di grup. Ayo, ini long weekend gitu. Kami siap belajar. Ya, besok ada pinggan di Pastori. Kemudian yang penting-penting aja. Hari Jumat itu harusnya ada KW Bapak Ibu ya. Saya dijadwalin di sana di rumah Ibu Soka dan tugasnya ada. Namun ternyata tadi malam kami dapat undangan. Jadi ini waktu sudah jadi, undangannya baru datang. Kita ada undangan Natal BKSG Cipatmi di GKC. Pukulnya lupa saya ya. Nanti saya share di grup. Hari Jumat. Jadi KW kita tiadakan. Nah, kita menghargai kalau dari Bapak Ibu jemaat yang mau ikut BKSG kemarin mau ikut BKSG Cianjur pada pengen ke sana ya, tapi masalahnya nggak ada yang bawa mobil waktu itu ya. Jadi hari Jumat ada kegiatan Natal BKSG di Gereja Kristus Pos Cipanas di Gadok. Nanti jamnya saya share di grup. Jadi tidak ada KW ya Bapak Ibu, ibu-ibu di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu, ayo ibu-ibu kita doa pagi lagi yuk ya, jam 5 pagi. Tadi pagi, kemarin pagi saya sama Bu Sandika berdua ya, akhirnya muncullah Ibu Entin. Mari kita sama-sama bangun persekutuan yang intim lagi di sesama kita dan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di hari Jumat yang sama itu Gembala juga ada tamu dari Yayasan Jembatan Kasih. Jadi nanti kita atur-atur kalau seandainya bisa ikut BKSG atau gimana ya, karena kami ada tamu dari Yayasan Jembatan Kasih. Ya. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Januari. Ananda Melodi sudah tanggal 2, Ades Aulia tanggal 3, Ibu Yana tanggal 4, Tarisa tanggal 7, Sofia tanggal 9 ya. Mereka dirayakan mama bersama-sama di Pemuda. Opu Indra tanggal 11. Mau dirayakan di mana Bu? Bang Mimas bro, bukan? Atau di warung Bibi Linti. Kemudian Kak Dewi Suminar tanggal 12 ya, udah dirayain juga sama anak-anak pemuda. Kemudian anniversary Bapak Ibu Yung Yung mau dirayain di mana? Kemudian Ananda Israel hari ini Israel tanggal 19 di sekolah Minggu. Kemudian saudara Vindi tanggal 28 dan Ananda Keola tanggal 29. Tanggal 20. Oh iya, besok Bingan. Besok yang ulang tahun besok makannya di Bingan. Ya, baik itu aja. Tidak ada tambahan. Nanti kalau ada tambahan akan di-share di grup. Pendoa sapaan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami sebelum kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami mohon ampun, kiranya Tuhan melayakkan kami, kiranya Tuhan berkenan atas syafaat yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang memberkati Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran kabinet pemerintahannya. Mari Tuhan menolong mereka. Kami berdoa segala hal yang baik datang dari mereka. Kami menolak segala hal yang negatif, segala rancangan-rancangan yang buruk Tuhan, segala sesuatu yang bukan untuk kepentingan rakyat, untuk kemajuan bangsa. Kami mau tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang jujur, yang baik. Tuhan tolong berkati mereka supaya mereka terus kuat. Mungkin banyak godaan, banyak tantangan, banyak tekanan, banyak ancaman. Kami berdoa biarlah teguh hati mereka, tegar hati mereka, untuk mereka terus menegakkan kebenaran, terus membela kepentingan rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada dalam pemerintahan, kiranya Tuhan kau berkati mereka, biarlah terang mereka terus memancar, biarlah keberadaan mereka, kehadiran mereka benar-benar menggarami sekitar mereka Tuhan. Mereka benar-benar mendirikan, datang dengan kerajaan Allah di area di mana mereka bekerja. Tolong mereka Tuhan supaya mereka menjadi saksi Kristus yang nyata bagi sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk TNI, untuk Polri. Tuhan kau yang memberkati mereka. Biarlah antara TNI Polri ini terjadi kolaborasi, terjadi kerjasama yang baik Tuhan, untuk mengamankan, untuk menertibkan, untuk memberikan rasa nyaman, rasa tenang kepada bangsa Indonesia ini Tuhan. Tolong mereka dalam bekerja, tolong mereka untuk mengupayakan Tuhan supaya bangsa ini tetap baik. Tolong berikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami di tengah segala perbedaan yang ada, di tengah segala sesuatu keberagaman yang ada. Kami berdoa supaya biarlah kami terus boleh bersatu hati, kami terus memiliki persatuan-kesatuan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya di tengah perbedaan ini Tuhan kami tidak saling merusak, kami tidak saling menghina, kami tidak saling mencaci maki Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada di Indonesia Tuhan, karena kami boleh menikmati hal-hal baik, kami boleh menikmati hal-hal yang Tuhan izinkan kami bisa nikmati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala program-program yang ada di pemerintahan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong berkati semua program ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami, Bapak Ibu Gembala beserta hamba Tuhan yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan tolong berkati para pemimpin kami di tempat ini, berikan hikmat kepada mereka, biarlah apa yang menjadi visi misinya Tuhan terus nyatakan kepada mereka. Kami menopang mereka di dalam doa, biarlah mereka terus sehat, mereka terus kuat Tuhan. Berikan kepada mereka terus kasih yang besar, kesabaran Tuhan, kesetiaan untuk terus melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka secara pribadi Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan terus akan memberkati dalam pekerjaan dalam usaha Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk mitra-mitra gereja-Mu tempat ini Tuhan, ada MTK, ada HBL Tuhan, ada Jembatan Kasih. Kami bersyukur mereka yang mau bermitra dan kami menolong anak-anak jemaat-Mu di tempat ini untuk bisa bersekolah Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan Kau memberkati mereka. Berdoa juga Tuhan untuk donatur yang sudah menolong kami juga dalam menyewa gedung untuk kami ibadah tiap hari Minggu juga. Kau yang memberkati dia Tuhan, Kau yang terus balas, perhitungkan segala sesuatu yang sudah beri Tuhan, keluarganya, usaha pekerjaannya Tuhan. Kau yang memberkati, berikan dia kesehatan, kekuatan. Begitu pula Tuhan orang-orang yang Tuhan pakai menjadi kepanjangan Tuhan yang berasal dari jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati jemaat-jemaat yang sudah ambil peran menjadi penolong, menjadi donatur. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan Kau memberkati, membalas berkali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk kerinduan kami memiliki gedung gereja yang permanen. Kami tidak henti-hentinya percaya bahwa Tuhan akan memberikannya bagi kami. Kami percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menyediakannya bagi kami. Kami minta supaya biarlah kami tidak sedikit pun berkurang keyakinan kami, biarlah kami tidak menjadi ragu dalam penantian kami, dalam waktu kami menunggu Tuhan. Tuhan tolong berkati, biarlah terus teguh, terus kuat kami untuk kami percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program-program yang ada di gereja tempat ini.
dalam ibadah-ibadah kami, supaya semuanya itu Tuhan menolong kami setiap jemaat untuk bertumbuh di dalam kasih kami, di dalam pengenalan kami akan Tuhan, bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama kami, supaya kami bisa saling mengasihi satu sama lain sebagai keluarga di antara jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang kuliah, yang studi, yang jauh dari kota kami, yang jauh dari pantauan kami Tuhan. Di sini kami berdoa supaya anak-anak kami di tempat ini, supaya Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka dalam perjalanan mereka, dalam studi mereka Tuhan, tolong supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk yang sekolah, yang SMA, SMP, SD Tuhan, tolong mereka supaya mereka sungguh-sungguh ditolong, bukan hanya menjadi siswa saja, bukan hanya saja bersekolah, tapi mereka sungguh-sungguh serius untuk belajar membangun apa yang menjadi masa depan mereka Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang memberkati, baik yang merintis maupun yang sudah lama, ya Tuhan, yang menolong mereka Tuhan, supaya pekerjaannya Tuhan terus Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, Tuhan kirimkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa biar setiap berkat-berkat itu menolong mereka Tuhan untuk terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Berkati jemaat juga Tuhan yang bekerja, yang mungkin juga merindukan pekerjaan, yang berdoa siang malam untuk pekerjaan Tuhan. Kau yang memberikan kepada mereka, kepada jemaat di tempat ini, pekerjaan yang terbaik Tuhan. Mereka yang sudah memiliki pekerjaan Tuhan, Kau berkati mereka, biarlah di dalam pekerjaan mereka menjadi karyawan bekerja yang dikasihi oleh sesama mereka Tuhan, bahkan dikasihi oleh bos mereka Tuhan. Mereka menikmati segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan untuk Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dan kami yang sedang ada pelayanan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati keberadaan kehadirannya, biarlah boleh memberkati jemaat-jemaat di sana Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga lindungi dalam perjalanan nanti pulang ke tempat ini, biarlah Tuhan antarkan tiba dengan tidak bertemu sesuatu apapun. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk penginjilan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau yang memberkati. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya minta Tuhan supaya kiranya Tuhan anugerahkan kepada mereka keselamatan. Kami bersyukur bahwa kami boleh menerimanya Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong berkati kami, supaya Tuhan pakai kami untuk kami boleh memberitakan Injil, memberitakan keselamatan dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, pakai kami dalam keluarga kami, entah itu mungkin orang tua kami, Tuhan, ayah ibu atau anak kami, atau saudara jauh kami, saudara dekat kami yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan pakai kami untuk kami boleh menjadi saksi, untuk kami boleh memberitakan Injil kepada mereka Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk suku Sunda, tanah Sunda di mana kami boleh berada. Kami berdoa supaya Tuhan Kau memberkati Tuhan, supaya kami minta supaya ada banyak orang-orang Sunda yang terus dimenangkan untuk terus dibawa percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berdoa menyerahkan pelan-pelan untuk acara bina besok, supaya Tuhan Kau yang memberkati, supaya orang-orang Sunda ditolong Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dituntun, diajar, untuk mereka terus bertumbuh kuat dalam iman mereka kepada Tuhan. Bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tapi mereka terus didorong untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila doa syafaat kami yang jauh dari kata sempurna, kiranya Tuhan Kau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kami berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun, biar Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, berkati cita-cita, impian, harapan mereka, berkati sekolah mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Kau memberkati kesehatan kami semua. Tutup bungkus kami dengan darah Kristus, dari cuaca, dari iklim, dari segala sakit penyakit, virus apapun juga. Tutup bungkus kami dengan darah Kristus. Terutama kami ini yang masih balita, kami yang sudah lanjut usia, kami semua dipelihara dan dijagai oleh Tuhan dari sakit penyakit. Bahkan kami semua Tuhan yang masih produktif juga, Tuhan kiranya kami dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengundang kita untuk berdiri. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang mengorbankan nyawanya, menebus dosa kita semua, mengangkat kita dari lembah maut dan memberikan kita terang yang ajaib. Dan kekuatan penghiburan Roh Kudus Tuhan menyertai kita senantiasa, baik dalam keadaan baik-baik saja ataupun dalam keadaan tidak baik. Bahkan ketika kita dalam ketidakbaikan, Roh Kudus makin bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati pergumulanmu, Tuhan memberkati semua doa-doa yang sedang kamu naikkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati di mana saja engkau berada. Biarlah hidupmu menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Injil Tuhan boleh bercerita atas hidupmu. Dan biarlah kemana saja engkau pergi, keluar masukmu